Pemirsa, catatan Olga begitu luar biasa. Target catatan si Olga banyak sekali wanita-wanita yang single parent, ya dia hidup sendiri tanpa didampingi oleh suami, tapi dia tetap berjuang untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga, bahkan buat anaknya. Banyak sekali wanita yang ada di target catatan si Olga ditinggal oleh suaminya, ditinggal karena suami selingkuh, ditinggal karena suaminya meninggal, dan yang lain-lain. Sama seperti target catatan si Olga, siang hari ini saya ingin bertemu dengan seorang ibu yang single parent, ya dia sebagai distributor payet. Payet itu apa ya, yang suka ditempel-tempelin di baju. Ya, jadi kalau misalnya kita tempelin di baju payet-payet itu kan mengkilap. Kalau misalkan buat artis pakai buat syuting, ya di kamera itu keren banget gitu loh. Nah, wanita yang satu ini yang saya akan temui. Seperti apa keadaan keluarganya? Pemirsa tetangga, jangan kemana-mana. Ikuti saya. Aku bertemu dengan dirimu. Pemirsa, itu dia target catatan si Olga. Pincang ya itu. Keberatan atau emang kakinya lagi sakit? Mbak, Mbak, bawa apaan? Saya dari ruko. Dari ruko? Iya, mau ngorder payet. Ngorder payet? Oh, di mana biasa ngordernya? Di daerah Tanah Abang, kan saya kerja di Tanah Abang. Oh, kerja di Tanah Abang? Iya. Kawal gaya. Hah? Kawal gaya. Bukan, Kaseto. Ya ampun, seneng banget bisa ketemu Kak Olga. Alhamdulillah. Sendirian, Mbak? Sendiri. Oh, anak mana anak? Anak saya di rumah kakak, di rumah saudara. Ini saya mau nganterin susu sekalian ke sana. Nganterin susu? Buat siapa? Buat anak. Anaknya umur berapa? 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Mukanya sedih banget. Senang lihat Kak Olga. Boleh peluk nggak? Boleh dong. Mau peluk saya katanya. Iya. Sahabat paling sejati selalu. Terima kasih ya udah mau nemuin saya. Persahabatan kita. Sedih banget. Ya, ada seneng ada sedih juga. Ada seneng, ada sedih. Apa yang membuat sedih kalau boleh tahu, Mbak? Ya sedih aja. Cari duit sendiri buat anak. Nyari duit sendiri buat anak. Emang suaminya kemana? Suami saya udah meninggal. Suaminya meninggal. Meninggal kenapa? Kanker darah. Kanker darah. Udah lama meninggalnya? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Itu yang membuat Mbak kadang-kadang sedih ya, Mbak ya? Ya anak masih kecil. Anak masih kecil tapi Mbak harus ngejalanin kehidupan sehari-hari ya. Sendiri. Ya masih ada saudara sih yang ngebantu. Cuman kan ngebantu sekedarnya ya Kak Olga ya. Iya. Boleh lihat Mbak ya? Boleh nih payet-payet saya. Taruh Mbak. Oh ini? Iya itu untuk kerudung. Ini untuk kerudung? Iya ini untuk baju. Ini untuk baju. Pak boleh dibuka maaf? Boleh nggak apa-apa. Banyak kok Kak Olga nih, ada pasiran. Berapa ini biasanya Mbak kalau dijual? Ini segulungan gini 15.000. 15.000. Iya. Ini punya Mbak sendiri atau Mbak dari rukonya? Dari ruko. Saya Oh. cuma tugasnya keliling Keliling nawarin ngejualin gitu. Oke. Ya. Udah makan belum? Belum, nggak apa-apa. Belum makan. Makan dong nanti sakit. Ya nggak Ya. apa-apa. Kasih ya Kak Olga ya, udah nemuin saya. Iya. Seneng banget. Ini apa nih? Ini rencananya saya juga mau pulang ke rumah kakak saya, mau minta izin tinggal lagi sama dia. Loh, emang tinggal di mana sekarang? Saya selama ini kan ngekos. Oh ngekos, berdua sama anak atau sendiri? Saya ngekos berdua sama temen. Jadi saya mau izin pulang ke rumah kakak saya. Saya juga mau minta maaf kok. Karena saya kadang suka punya salah sama dia. Mau minta maaf, salahnya apa emang? Ya kan kadang kalau dimarahin suka nggak seneng hati. Sayanya marah sama dia padahal dia udah baik banget.
Gak ada orang tua kan dia yang ngurus saya. Dari kecil. Orang tua saya meninggal pas saya SMA. Saya tinggal sama dia. Tinggal itu sama dia sama kakak saya. Jadi Mbak udah tinggal di rumahnya, Mbak dikasih tahu, Mbak malah marah. Terus Ya, jadi Mbak ngerasa bersalah. iya. Saya mau minta maaf. Tapi saya takut ketemu dia Kak Olga. Takut ketemunya. Apa yang Namanya harus- saya punya salah, saya takut. Takutnya dia nggak mau maafin saya. Setiap manusia pasti kalau punya kesalahan, kalau ada meminta maaf itu pasti akan ada yang memaafkan ya. Karena Allah kan juga senang kalau orang yang memaafkan. Iya. Ya, setiap manusia pasti punya kesalahan yang tidak sengaja atau yang disengaja. Ya. Ya. Ayo, saya anterin mau. Sekarang kita mau kemana? Saya mau ngantar susu dulu ke anak Susu saya mana? Di mana? di rumah saudara di Jauh nggak dari sini? Enggak deket. Naik mobil ya? Iya. Mobil aja deh. Ya Allah Kak Olga baik banget sih. Boleh kan pegangan? Boleh, boleh. Saya senang banget loh ketemu Kak Olga. Hah? Kadang saya suka sedih loh dengar gosip-gosip tentang Kak Olga. Kenapa musiknya apa? Ada gosip ya biasa deh tentang begitu, cucok-cucokan. Padahal Kak Olga baik loh orangnya. Namanya orang Mbak, apalagi saya Mbak, ya kan? Pasti banyak orang yang suka, ada yang nggak suka, itu hal yang biasa. Tapi buat saya percaya Mbak, karena setiap sholat saya, siapapun orang, silakan aja mau ngomong apa tentang saya. Mungkin tujuannya nggak baik kali ya Mbak, mau menjatuhkan. Tapi saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah, kalau Engkau yang mau menjatuhkan aku ikhlas dalam hidup. Tapi jika ada orang yang ingin menjatuhkan aku dengan cara apapun itu, ya Allah, jaga aku dan lindungi aku. Jadi aku percaya Mbak, saya nggak pernah takut. Si ibunya Kak Olga bangga banget ya punya anak Kak Olga. Amin, Ibunya Kak Olga ngedidik Kak Olga bahas. amin. Harus Mbak, harus kayak gitu. Kan? Karena Allah kan setiap manusianya kan udah dikasih tahu Mbak. Rezeki, matinya, ya kan, suksesnya, jatuhnya kapan. Saya kan ditinggal suami. Saya ribut sendiri. Tapi Mbak percaya kalau ada orang yang ngomongin tentang saya? Enggak sih, saya malah suka kata masa sih Kak Olga kayak gitu, orang Kak Olganya lucu kan. Saya mah Mbak gitu Mbak kalau di TV. Apa yang membuat Mbak senang ketemu saya? Seneng aja ketemu Kak Olga yang Kak Olga itu baik sama semua orang, sama siapa aja Amin. baik. Karena saya merasa Mbak bahwa hidup saya dulu susah. Jadi di saat saya diangkat derajat saya sama Allah, saya ingin memberikan kebahagiaan buat orang lain. Karena saya hidup cuma sekali Mbak, ya. Tidak ada niat apapun. Saya punya ketulusan hati. Tapi kalau orang tidak tulus dengan saya, ya kan, biarin aja kalau buat saya. Ya kan? Kalau orang belum kenal saya, dia tidak akan tahu siapa saya. Tapi kalau orang udah kenal saya, dia akan tahu siapa saya sebenarnya. Maaf ya Mbak, jarang ada artis yang mau bertemu langsung dengan Mbak. Iya. Maaf nih Mbak, Mm-mm. secara logika gitu Mbak, secara pemikiran. Ya kan Mbak, saya harus bertemu dengan Mbak. Kalau saya tidak mau, saya tidak akan ambil pekerjaan ini Mbak. Wah, saya lebih baik ambil pekerjaan lain. Tapi saya mau memeluk orang-orang, maaf ya Mbak, orang-orang yang ada di tempat kumuh. Ya, saya pernah Mbak terkena gatal-gatal, tapi saya ikhlas. Saya mau ngejalanin pekerjaan ini karena hati saya yang tulus. Saya mau ke rumah-rumah, maaf ya Mbak, ke rumah-rumah orang-orang yang susah, ke tempat-tempat sampah. Karena dulunya pernah ngerasainnya Kak Olganya apa yang itu mereka dia, rasakan. iya. Saya sama anak-anak jalanan, saya makan bareng. Saya masuk ke rumahnya di tempat gubuk. Kenapa? Ketulusan saya. Kalau enggak saya akan mau Mbak. Bener nggak Mbak? Ya kan? Saya harus ke pinggir jalan, ketemu dengan Mbak. Panas-panas ya Kak. Panas-panas. Ya kan? Kalau cuma mau cari rezeki Mbak, saya bisa cari rezeki tempat lain. Tapi ini hati Mbak. Hati yang berbicara beda ya Kak Olga. Hati Mbak. Kan Mbak? Saya percaya Allah udah kasih rezeki Olga.
dengan caranya dengan yang lain. Nah makanya saya selalu kadang-kadang saya suka sedih gitu Mbak. Ya mungkin ya namanya manusia kan sifatnya kan kadang-kadang ada yang jelek aja Mbak ya. Kita berbuat baik aja salah aja. Apalagi kita berbuat jahat. Tapi saya sih yakin orang yang mencintai saya pasti orang-orang yang saya suka sedih Mbak kalau ada anak-anak yatim piatu saya mendoain saya. Makanya saya kalau setiap ada orang yang menjolimin saya nggak pernah mau lawan. Saya pasti ngadu sama Allah, ketemu sama anak-anak yatim piatu saya minta doain. Itu Mbak kalau setiap saya sholat. Ya Allah ya Tuhanku, sadarkanlah orang-orang yang menjolimiku ya Allah. Ya Allah angkatlah derajatku ya Allah. Aku percaya ya Allah, tidak ada orang yang bisa menjatuhkan aku tanpa seizin Kau ya Allah. Kalau orang terzalimi bisa terkabul Allah. Amin ya Allah Mbak. Karena Allah tahu hambanya yang benar ikhlas menolong sesama dan yang hanya berpura-pura Allah tahu. Itu Mbak. Makanya insya Allah sayang sama saya karena saya tulus Mbak. Saya ikhlas. Saya bahagia kalau bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Karena kalau Allah kan hidup cuma satu kali ya kan. Makanya kalau setiap saya berdoa juga Mbak saya bilang, ya Allah panjangkanlah umurku agar aku bisa membahagiakan orang lain ya Allah. Doa saya main. Ya kalau kan. Udah sampai Mbak rumahnya? Depan sih. Depan. Yuk Mbak kita turun Mbak. Aurel. Aurel. Namanya Aurel. Iya. Wow, ada anak nih jam. Aurel. Halo sayang. Aurel. Kau sayangku, Nangis ya. kau cintaku, kau pacarku, diriku. Kau Kenapa itu bitin ya? Siapa ini? Saudara ponakan. Cantik. Namanya Agnes. Pas Agnes sama Rizky itu. Aurel, kenapa nangis? Kenapa sayang? Sedih banget ya. Kenapa nangis? Bos Bos mama bos itu. Halo, siapa ini? Apa? Saudara ini. Cakep di dalam rumah ini. Dari main ke dalam. Jelasin ke saya ini apa? Rumah siapa? Ini rumah saudara. Saya tiap kerja nitipin Iya. dia ke Jadi sini. pemirsa catatan Olga, ini rumah saudaranya. Jadi setiap ibu mau kerja, anaknya dititipin sini. Ya udah, ya saya duluan ya. Iya. Saya mau ajak main ibunya. Bu duluan ya Bu. Ya, Ya, makasih. Ibu Rani adalah sosok seorang ibu yang tak pernah putus asa. Di tengah keterbatasan ekonomi, beliau tetap bekerja demi menyambung hidup.
Setiap hari, beliau harus berkeliling kampung untuk menawarkan payetnya kepada para penjahit. Dan tak jarang, beliau harus pulang dengan tangan kosong. Karena payet yang ia jual, tak ada yang membeli. Namun tak pernah ada kata menyerah. Karena ia percaya, Tuhan selalu ada untuk orang yang tak pernah putus asa. Eh, Mbak katanya pengen tinggal bareng lagi ya sama Iya. maaf siapa? Kakak saya, Kakaknya? Kakak asli atau kakak kandung. kenapa kok sempet tidak tinggal bareng sama kakaknya? Kan pas nikah saya keluar, Oh gitu. saya tinggal di rumah mertua, terus sempat ngontrak-ngontrak. Suami saya sakit, dia bilang saya nggak sanggup ngontrak, kata dia, saya mau pulang, hari dia pulang. Pulang kampung? Pulang ke rumah orang tuanya, Ah. saya sempat nyampur sama mertua. Oh gitu. Maaf, pulang ke rumah orang tuanya di situ lagi meninggal. Di rumah sakit dia meninggalnya, iya di situ. Nah sekarang yang kamu takutin untuk ke tempat kakak kamu kenapa? Ya namanya saya pernah punya salah kan ke Olga, kadang saya suka kalau dimarahin sama dia, saya suka nggak seneng hati saya gitu, karena kan kadang dia orangnya kalau marah suka begitu, tapi sih sebenarnya dia sayang. Saya suka pergi dari rumah kalau dia marah. Saya sebenarnya pengen balik lagi ke rumah, cuman saya takut dia nggak mau nerimain saya lagi. Tapi kalau nanti saya anterin ke rumah kakak Mbak, ya, jadi Mbak harus tahu bahwa karakter kakak Mbak itu marah bukan berarti dia marah karena kesel sama Mbak. Mungkin dia marah memberikan yang terbaik gitu loh. Karena sayang. Karena ada orang yang marah karena sayang, bukan karena untuk menjatuhkan, bukan karena untuk untuk bikin Mbak bikin down atau itu loh. Iya Kak Olga. Ya, sama kayak Mbak aja marahin anak misalkan. Jangan main di pinggir jalan ya, awas ya. Ya kan? Padahal itu baik kan? Iya. Itu. Ini namanya siapa sih? Coba kalau Olga pengen denger dari langsung. Apa? Lalu dia Nangis kenapa? Sedih ya? kalau nangis suka manggil ayah. Ayah, ayah suka. Jadi ya. Kangen ya sama ayah ya? Karena suatu hari dia nanya, kalau enggak ayah mana? Kata dia. Oh, terus ibu jangan. Enggak, ayah sakit. Kata kamu ayah sakit lagi bobo. Epon. Kata. Saya pencetin nomor. Halo ayah. Kata dia. Akan ku cari. Ayah. Rasanya ngeliat anak begini kan begini. Gimana ya kalau enggak? Manggil ayahnya. Dia tahu ayahnya sakit, dia tahu gitu. Tapi nggak tahu kalau ayah. Dia cuma bilang ayah sakit, ayah aktif tuh, ayah aktif, kata dia gitu. Ya, kalau menangis pasti ayah, ibu no. Ingin bertemu untukmu. Ayahnya sayang banget tau gak sama dia. Aku bernyanyi. Jadi anak ibu berapa? Anak saya 2, yang satu meninggal 4 Meninggal tahun. kenapa? Sakit apa? Sakitnya katanya panas di dalam, nggak keluar. Saya tanya tampak bukan dok, bukan, katanya panas di dalam, nggak keluar. Dan ini anak berapa? Anak kedua, Anak kedua. Berarti tinggal cuma berdua dong ya? berdua saya ibarat kata saya udah kehilangan anak seperti saya kehilangan separuh nyawa saya, terus saya kehilangan suami seperti kehilangan hati saya separuh. Jadi saya takut kan, katanya kanker juga menurun ya kalau kadang kalau ngeliat dia saya suka ya Allah cukup, jangan sampai terjadi apa-apa lagi gitu. Saya takut kalau nggak takut.
namanya penyakit kanker kan. Saya udah trauma yang namanya masuk rumah sakit besar, saya traumanya pasti ya gitu deh kalau nggak saya. Jadi ibu berjuang buat Iya. Aurel aja ya Bu. Saya pengen dia jadi orang yang sukses ya deh. Amin ya Allah. Saya pernah ngomong gini sama dia, kalau udah besar jadi dokter ya deh, ngobatin orang-orang yang nggak mampu nanti diobatin tanpa biaya. Karena saya ngerasain kalau nggak masuk rumah sakit nggak ada biaya, saya bingung biaya dari mana. Terus akhirnya bisa. Bisa ada yang nyaranin saya, coba Bu konfirmasi mengajukan Gakin. Kan karena kanker kan puluhan juta ya kalau gaya kemo apa segala macam. Puluhan juta, akhirnya saya mengajukan Gakin, alhamdulillah. Cuman kan yang namanya walaupun biaya gratis, cuman kan di rumah sakit kita kehidupan tetap harus ada, namanya harus beli ini, beli itu. Saya suka sedih ngeliat anak kecil jalan sama ayah tanpa terasa. Kadang air mata saya suka kadang, sorry saya masih ada anak saya ya gimana ya kalau nggak aku terasa nggak tinggal suami, walaupun gimana juga kan jelek buruknya dia suami saya gitu. Saya suka sedih ngeliat anak-anak suka jalan-jalan sama ayahnya. Saya cuma berdua sama dia kadang kalau itu ngajak dia jalan. Mbak ambil sepuasnya. Kalau bisa ini tempat mau dibeli, saya beli. Bayarin nanti saya, ada ATM saya bobol dulu. Iya, itu mau apa saya? Itu mau. Udah kalau enggak segini aja cukup. Itu makanan mau makanan. Dede mau apa? Mau es Dede? Kalau Dede mau es? diajak belanja sama miliarder, ambil sebebasnya. Mumpung ketemu lo sama Iya artis. betul. Ya kan? Dede mau apa? Manfaatin kalau ketemu sama Olga. Ibu ketemu sama orang ganteng. Ganteng, kaya, baik hati, tidak sombong. Gemar menabung. Masalah cinta. Jangan ngomongin soal cinta nih. Cinta buatku basi. Duduk. Malingnya. Maling lu ya. Lu jangan bohong lu. Maling ya. Cewek cowok nih. Anda kali ini saya suami kontrakan. Mau peluk nggak? Mau peluk lagi boleh? Iya.
Lihat Om Olga nih, Seneng nggak kakak? seneng nggak? Senang Om gitu. Senang Om. Dingin katanya dingin. Udah ya ini aja ya. Ini aja cukup. Aja ya cukup ya Om gitu ya. Cukup ya. Ya, udah sayang. Udah cukup. Berapa mbak? Totalnya jadi 203.900. 200? 203.900. 200 3.000. 900. Boleh saya bayar 500? Mendekat dong mbak. Masa orang kaya yang deketin? 200? 200 3.000. Kasih mbak. Bercanda ya mbak? Kalau nggak bercanda gini mbak, nggak seru hidup mbak. Ini belum dihitung. Asik. Berapa? Kenapa lu yang belanja, gue yang bayar? Itu. Anak asuh saya mbak. Mohon maaf sebelumnya, ini udah yatim piatu. Beneran? Beneran? Main, biar orang tahu kalau lu udah gak ada bapak mama. Iya kan? Tuh, saya mah banyak banget yatim piatu nih mbak. Lihat nih, berapa orang yang saya kasih makan. Jadi jangan selalu sakitin hati saya. Jangan selalu jolimin saya. Menjolimin saya, anak-anak yatim piatu saya berdoa. Biasa doa anak yatim diterima sama Allah langsung. Ya, ingat itu. Ya. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Mbak ya. Makasih ya, Mbak. Pemirsa catatan Olga, saya sudah belanjain kebutuhan sehari-hari buat anak ibu. Dia pengen banget susu, karena dia harus minum susu ya Aurel ya. Nah sekarang saya akan bertemu dengan kakak yang kata ibu nih suka galak, seru kan galak. Olga ini rumahnya. Cuman saya takut mau ketemu dia. Kalau Mbak niatnya baik, insya Allah dapatnya baik. Mbak kan di sini mau minta maaf, Iya. ya kan? Ya udah Dia nggak apa-apa. galak saya takut. Nah, Mbak, ada saya. Bantuin ngomong ya. Iya, berarti saya ganti ngomong. Assalamualaikum. 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 Ini kakak saya. Kakaknya ini. Iya. Assalamualaikum. Kenapa nangis? Kau temukan aku Kenapa nangis? ketika ku rapuh, Oh, ya Allah. Serius banget acara terdampar Allah. Sedih, ya? membisu Sedih. Aku juga kadang-kadang kalau nonton diri aku sendiri, ya Allah. seperti sedihnya mukanya. debu. Kenapa Mbak? Apa yang membuat Mbak nangis dan sedih ngeliat kalau nonton Olga? Matahari orang Amin. seakan tak lagi yang kena
Kistafarium itu bersama itu yang selain pasung-pasung itu dia mungkin kalau habis nonton Facebook kan nonton hati itu. sepi ini. Senang deh ya Allah. Bu, ini katanya pengen lebaran lagi sama ibu. Iya kemarin juga habis meninggal gue udah dibilang, cuman ininya ngeyel, dikasih tahu Kenapa? mau belajar apa memisah gitu, dia bilang tuh kadang misalnya dibilangin Udah tinggal sini aja. tinggal sini aja, cuman dia dibilangnya kagak merasa dia mampu gitu loh. Baik dia. Udah Bukan- dikasih tahu. Bukan galak. Emang enggak selama ini saudara cuma saudara yang ini yang ngerangkul saudara lah. Ya harus kayak gitu. Kalau kita ngerangkul orang yang lagi susah, insya Allah mau Allah diangkat derajatnya. Ya, ada yang mau disampaikan? Sampai ini. Bukan mau ngadu ini, ntar jadi nonton. Emang kayak galak tadi galak buat benar. Tuh. Sekarang Mbak minta maaf nih. Penampakan tidak kecil galak lah apalah. Sekarang minta maaf tuh. Minta maaf kalau punya mau tinggal di sini lagi, maafin kalau punya salah. Oke lagi terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Akhirnya saya bisa mempersatukan ya Mbak, siapa namanya Mbak Ani? Ya, saya bisa mempersatukan Mbak Andi dengan kakaknya yang sempat pisah untuk sementara dan akhirnya bisa kembali lagi menjadi satu. Mudah-mudahan ini juga buat motivasi buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Jangan pernah berpisah dengan keluarga. Ya, yang sayang, yang cinta dengan tulus hanya keluarga, pacar, apapun itu. Terkadang tidak bisa setulus seperti keluarga. Jadi terima kasih sekali lagi buat pemirsa catatan Olga. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Jangan lupa untuk saksikan terus catatan si Olga setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi, Selasa lagi, Rabu, Kamis lagi, Rabu lagi. Gak apa-apa syuting terus. Yang penting honornya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya nih. Tadi kan aku dikasih jajan makanan minuman, ya. Nih buat modal payet, ya. Terima kasih ya, Olga ya.